Pernah kebayang nggak kalau ada praktik keagamaan kuno yang ternyata bisa jadi solusi buat krisis iklim modern? Nah, hari ini kita bakal bedah koneksi yang cukup tak terduga ini. Pertanyaannya, meski kedengarannya simpel, sebetulnya dalam banget. Gimana kalau salah satu pilar keyakinan yang udah ada dari dulu, ternyata megang kunci buat tantangan terbesar kita sekarang? Yuk, kita coba dalami kemungkinan ini. Soalnya, krisis iklim itu udah bukan lagi sekedar angka di laporan atau data di grafik kan. Ini udah jadi kenyataan pahit buat banyak orang. Bayangin aja, kenaikan permukaan laut itu bukan cuma soal air yang naik, tapi soal rumah yang tenggelam, soal komunitas yang hilang. Terus di sisi lain, di belahan bumi yang berbeda, ceritanya beda lagi, tapi sama-sama menyedihkan. Kekeringan yang parah banget menghancurkan lahan pertanian. Akibatnya, petani kehilangan mata pencaharian, dan ini memicu penderitaan yang luar biasa. Jadi, ujung-ujungnya ini bukan cuma krisis lingkungan, ini krisis kemanusiaan. Jutaan orang terpaksa ninggalin rumah mereka, jatuh miskin, dan yang paling parah, yang paling rentan lah yang menanggung beban paling berat. Oke, biar pembahasannya terstruktur, kita akan bagi jadi 5 bagian ya. Pertama, kita lihat solusinya yang tak terduga. Kedua, kita definisikan ulang konsep zakat untuk bumi. Ketiga, kita bedah 3 pilar aksinya. Keempat, kita lihat contoh nyatanya. Dan terakhir, kita bahas jalan ke depannya. Langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama pembahasan kita nih, mendefinisikan ulang zakat untuk bumi. Kita akan lihat gimana konsep amal yang udah jadi kewajiban dalam Islam ini bisa loh berevolusi dari sekedar bantuan sosial menjadi sebuah katakanlah investasi ekososial untuk menjawab tantangan zaman sekarang. Nah, disinilah letak pergeseran cara pandang yang penting banget. Kalau zakat tradisional itu fokusnya ke bantuan sosial langsung, ibaratnya ngobatin gejalanya, maka zakat hijau ini lebih kayak investasi, tujuannya bukan cuma kasih ikan, tapi juga memperbaiki kolamnya. Jadi ini soal membangun ketahanan jangka panjang, baik buat manusia maupun buat planet kita. Dan yang perlu digarisbawahi, ini bukan konsep baru yang ngarang-ngarang atau menyimpang dari ajaran loh ya. Justru, zakat hijau ini akarnya kuat banget di prinsip inti Islam. Namanya maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan utama dari syariah. Gampangnya gini, melindungi lingkungan itu ya sama dengan melindungi kehidupan, melindungi harta, dan yang paling penting, melindungi masa depan anak cucu kita. Nah, ini yang bikin konsep zakat hijau jadi makin relevan dan kuat. Dia itu kayak jembatan yang nyambungin aksi berbasis keyakinan dengan tujuan-tujuan global. Jadi, program-program zakat hijau itu sejalan banget sama Sustainable Development Goals atau SDGs dari PBB. Contohnya, ya kayak tujuan nomor 7 soal energi bersih atau tujuan nomor 13 soal aksi iklim. Oke, konsepnya udah dapat ya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kerjanya di lapangan? Nah, di bagian selanjutnya, kita bakal bedah gimana zakat hijau ini dieksekusi dalam praktek. Jadi, cara kerjanya itu bisa kita ringkas jadi 3 pilar utama. Simpelnya gitu. Pilar pertama adalah pendanaan proyek. Ini jelas ya, jadi dana zakat dipakai buat proyek-proyek lingkungan, contohnya reboisasi hutan atau pasang panel surya. Pilar kedua, pemberdayaan hijau. Ini fokusnya ke manusia. Gimana caranya menciptakan mata pencaharian yang ramah lingkungan, kayak pertanian organik atau pengelolaan sampah. Dan pilar ketiga, ini penting banget, adalah ketahanan iklim. Jadi bantu komunitas yang rentan biar bisa beradaptasi. Misalnya dengan ngasih bibit yang tahan kekeringan. Oke, ini semua kedengarannya bagus di atas kertas. Tapi, apa beneran udah ada yang jalanin? Tentu aja, ini bukan cuma teori. Yuk, sekarang kita lihat contoh-contoh nyata gimana zakat hijau udah beraksi di berbagai negara. Kita mulai dari negara kita sendiri, Indonesia. Ada program keren dari Rumah Zakat namanya Desa Berdaya Hijau. Pendekatannya tuh holistik alias lengkap. Mereka nggak cuma ngasih satu solusi, tapi mengintegrasikan banyak hal. Ada pertanian organik, ada bank sampah yang dikelola komunitas, bahkan sampai pemasangan panel surya buat listrik desa. Geser dikit ke negara tetangga, Malaysia. Di sana, zakat Selangor fokusnya lebih ke isu perkotaan. Dana zakat mereka alokasikan buat apa? Buat proyek daur ulang sampah yang dikelola warga dan juga ngasih panel surya buat rumah tangga miskin. Dampaknya double, ngurangin biaya listrik bulanan sekaligus ngurangin jejak karbon. Lanjut lagi ke Timur Tengah. Di sana tantangan terbesarnya beda lagi, air. Jadi dana zakat di sana fokus dipakai buat konservasi air, perbaikan sistem irigasi, dan proyek-proyek buat melawan desertifikasi atau penggurunan.
Ini nunjukin kalau zakat hijau itu fleksibel banget, bisa disesuaikan sama kebutuhan paling mendesak di tiap daerah. Nah, dari semua contoh tadi, potensinya kelihatan besar banget kan? Tapi, tentu aja, perjalanannya nggak mulus-mulus aja. Di bagian terakhir ini, kita harus jujur lihat apa aja sih hambatannya dan gimana strateginya biar solusi ini bisa lebih besar lagi dampaknya. Ada kutipan yang menurut saya pas banget buat ngerangkum ini semua. Di era krisis multidimensi, zakat adalah bahasa universal keadilan dan solidaritas. Dalam ya, artinya di tengah krisis yang campur aduk kayak sekarang, zakat bisa jadi alat buat memperjuangkan keadilan, nggak cuma buat sesama manusia, tapi juga buat bumi. Kalau kita bedah, setidaknya ada 4 tantangan utama. Nah, yang paling besar porsinya sampai 40% itu ternyata soal literasi atau pemahaman publik yang masih rendah. Banyak yang belum ngeh soal ini. Terus ada juga soal celah regulasi, kapasitas lembaga zakatnya yang mungkin belum siap, dan terakhir kurangnya kolaborasi antar pihak. Terus solusinya gimana dong? Nah, ini ada 5 langkah strategis yang bisa diambil. Pertama, yang paling mendasar, ya edukasi publik besar-besaran. Kedua, butuh regulasi yang mendukung, dari fatwa sampai aturan pemerintah. Ketiga, harus ada kemitraan lintas sektor. Lembaga zakat nggak bisa jalan sendiri. Keempat, manfaatin teknologi buat monitoring yang transparan. Dan kelima, selalu kaitkan dengan tujuan global kayak SDGs biar dampaknya bisa lebih terukur dan luas. Jadi, kita kembali lagi nih ke pertanyaan di awal tadi. Selama ini kita sibuk cari solusi iklim kemana-mana. Jangan-jangan kita justru melewatkan salah satu sumber daya sosial dan finansial terbesar yang ada di depan mata? Bisa jadi kan? Gabungan antara keyakinan, keuangan, dan kepedulian lingkungan ini adalah, ya, kepingan puzzle yang selama ini kita cari-cari.